يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bikinkan madu atau apa, kemudian malam hari engkau pijat. Pokoknya istri ini berusaha untuk membuat suaminya jadi berhasrat sama dia. Memang kadang-kala malu Ustaz. Soalnya kayak gimana gitu. Gak apa-apa, halal. Jadi dalam rumah tangga tadi kita bicara saling memahami. Kalau suaminya yang kabur, engkau yang ikut di belakang. Jangan engkau pergi juga. Karena jangan sampai dia akhirnya menjauh. Ana mendengar dari curhatan orang-orang yang mengatakan bagaimana suaminya tidak mendatangi istrinya kecuali sebulan sekali kadangkala sebulan 2 kali karena kesibukan dia. Memang orang kalau sudah sibuk mikir itu kadangkala nggak ada hasrat ke sana. Atau yang lebih membahaya ternyata dia menyalurkan hasratnya di tempat lain nantinya, di tempat yang haram. Maka nasihat ana buat perempuan ini, dia berusaha untuk memulai terlebih dahulu, menyiapkan segala-galanya. Kalau memang ada masalah di suami, maka bagaimana dia nanti ngobrol sama suami. Kalau nggak berani ngomong, engkau tulis surat sama suami. Semoga itu menjadi pembuka agar suami jadi lebih baik dan bisa melaksanakan tugasnya. Karena tetap kalau dikatakan kebutuhan urusan ranjang itu menjadi baiti jannati juga. Karena kalau nggak didapat di sana, nggak tersalurkan syahwat itu, pikiran kemana-mana. Bagaimana Nabi SAW mengarahkan laki-laki yang melihat perempuan di luar untuk pulang ke rumahnya. Kenapa? Itu akan menghilangkan semua pikiran buruk yang ada dalam benak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu. Masih ada waktu ya? Tafadhal, na'am. Bertanya. Ini ada beberapa pertanyaan kembali lagi yang serupa, tapi saya coba rangkum lebih pertanyaan para umahat tentang suaminya Ustadz. Jadi ada yang kurang berkomunikasi, tidak mau diajak mencari ilmu, sikapnya kasar dan lain-lain. Pertanyaannya mungkin sebenarnya sampai batas mana istri harus bertahan dan tidak meminta berpisah, karena ujung-ujungnya selalu apakah Ana sudah meminta berpisah dengan suami gitu. Jadi sebenarnya sampai di mana istri sebaiknya bertahan Ustadz, dan sampai mana batasnya di mana istri boleh meminta untuk berpisah terhadap suami. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, di antara tujuan pernikahan kan ingin mendapatkan kedamaian, sakinah, mawaddah dan rahmah ya. Tapi kadang-kadang di rumah nggak dapat tuh. Tugas seorang istri adalah memperbaiki. Apa yang dia perbaiki? Dirinya sendiri. Kita tuh sering memperbaiki orang lain. Kadang-kadang istri merasa suamiku suami tayyib. Bisa jadi suami seperti itu karena engkau. Berapa banyak yang suami itu adalah azab buat istrinya. Karena kelakuan dia. Dia mungkin punya dosa di masa lalu, punya dosa besar. Sehingga dia perlu bertobat kepada Allah saja. Bisa jadi juga seorang suami kayak gitu. Dapat istri yang cerewet. Dapat istri yang menyakiti hati kalau berbicara. Cerita seorang alim ulama ya. Ketika kawannya ziarah ke rumah dia. Kawannya baru tahu kalau istrinya itu alhamdulillah nggak baik sama suaminya. Sampai sang kawan ini mengatakan, kok kenapa nggak ceraikan istrimu, cari istri yang lain, kata dia. Kata alim ulama ini, aku takut istriku ini adalah adab yang Allah berikan kepada aku karena dosa-dosaku. Aku akan bersabar, aku akan bertahan, semoga Allah menghapuskan dosa-dosaku. Dan aku khawatir kalau aku nikah nanti dengan wanita lain, lebih parah daripada yang ini. Maka dia memilih bertahan. Maka menjadi bahan untuk introspeksi diri, sang istri memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, ya, bicara sekarang bagaimana memperbaiki suami. Istri itu punya kekuatan.
Bagaimana dia melayani suaminya dengan baik ya. Bagaimana dia menghargai, menghormati suaminya. Sehingga suami melihat kalau dia pulang ke rumah nggak ada tempat paling indah itu lebih dari rumah dia. Tapi kadangkala istri ini karena udah kesel sama suaminya. Rumahnya malah jadi neraka buat suami. Suaminya datang ditanya dari mana, ngapain aja. Kok mungkin sama kawan-kawanmu. Akhirnya sang suami ini nggak betah di rumah. Dan nasihat istri pun nggak didengar sama dia. Tapi kalau sang istri berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi buat suaminya. Baik pelayanan di meja makan, di ranjang, di ruang tamu, di mana dia menyambut suaminya, menghargai suaminya. Maka semoga suaminya jadi bisa lebih baik. Tapi kalau nggak terjadi, artinya sudah usaha maksimal. Kapan sang istri boleh gugat cerai? Ya, tatkala sang suami tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang muslim. Tugasnya sebagai seorang muslim. Kewajiban dia sebagai seorang muslim, sang istri punya hak untuk gugat cerai. Tatkala sang suami menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim, dia menjaga hubungan baik, hablum minallah, tapi dia tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang suami, maka sang istri boleh untuk menggugat cerai. Jadi tugasnya suami ini kan yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah. Maka sang istri boleh. Tapi sekali lagi, jangan menjadikan gugat cerai ini sebagai wiridan. Ada yang wiridannya perempuan itu, udah ceraikan aku, udah ceraikan aku. Jangan. Kalau memang dilihat benar-benar, gak mungkin lagi kayaknya. Suami anak gak sholat. Suami anak na'udzubillah. Selingkuh, berzina. Kok gugat cerai? Dan jangan berpikir, Ustaz, anak ini gimana mau gugat cerai, Ustaz? Anak nanti ngurusin anak-anak sendiri. Sedangkan anak perlu sama nafkah dari suami. Maka engkau sudah bergantung sama suami dan tidak bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Iya, yang pasti rezeki kita itu mungkin sekarang lewat suami. Tatkala engkau berpisah dengan suami yang zalim, dengan suami yang melakukan kemaksiatan, dan engkau sudah berusaha memperbaiki, maka insya Allah Allah yang akan menanggung rezekimu. Dan Allah akan menjaga anak-anak. Daripada harus bertahan dengan suami yang melakukan kezaliman atau melakukan kemaksiatan yang sudah kebablasan kadang-kala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Begitu keluarga, tim, dan panitia kajian. Amin ya Rabbil Alamin. Ustadz meminta pendapat. Rekan ayah saya beberapa pekan yang lalu izin ke ayah untuk menjadikan saya sebagai istri kedua. Beliau rekan ayah sekaligus tetangga di rumah. Kalau ditanya soal agama, insya Allah mumtaz karena beliau juga berilmu, suka mengisi kajian di masjid sekitar rumah. Alasan ingin berpoligami karena tidak bisa mendapatkan keturunan dari istri pertama sudah hampir 20 tahun. Ana sedikit bimbang sampai bilang ke ayah, sepertinya aku nggak bisa menerima. Dalam keadaan insya Allah sudah sholat istikharoh. Tapi Ustadz beberapa hari ini saya selalu mimpi tentang ikhwan tersebut Ustadz. Apakah ini mimpi dari syaitan atau mimpi untuk saya tidak membatalkan Ustadz? Kayaknya 20 tahun. Masya Allah. Jazakallah. Barakallah fiik. Ya ahibati fillah. Ya, kalau kita lihat di masa Nabi SAW bicara poligami itu, ya biasa banget ya. Abu Bakar itu radhiyallahu ta'ala pernah melamar Fatimah kepada Nabi SAW. Artinya kalau bicara umur, bedanya Abu Bakar sama Fatimah jauh sekali. Tapi pernah melamar Fatimah. Tapi Nabi pada waktu itu memang menyediakan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kemudian Umar bin Khattab pernah menawarkan putrinya kepada Abu Bakar. Kalau bicara Abu Bakar ini lebih tua daripada Umar bin Khattab. Beda 10 tahun Abu Bakar ini sama Umar bin Khattab. Umar menawarkan anaknya Umar kepada Abu Bakar. As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Menawarkan kepada Utsman bin Affan. Artinya hal itu sebenarnya hal yang wajar pada masa itu ya. Sehingga orang itu kadangkala menikah itu ya ketemu sholat zuhur, gimana cocok nikah ya udah nikah.
walimahnya mungkin nanti. Nggak seperti sekarang orang nikah itu butuh berapa bulan lagi untuk mempersiapkan gedungnya ini dan itu. Dan kalau tadi disebutkan rekan ayahnya melamar dia dan ngomong sama ayahnya dan dia orang yang soleh ya. Ana rasa ya nggak ada alasan untuk menolak dia. Memang berat untuk menjadi istri kedua, itu jadi hal yang berat. Maka Ana rasa tadi istikharah, kalau memang belum mantap, engkau istikharah lagi minta pilihan sama Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan mimpi, bisa jadi mimpi itu jawaban dari istikharah. Dan bisa jadi mimpi tadi dari setan. Kalau memang ternyata engkau kok udah dapat jawaban istikharah lalu datang mimpi tersebut. Akan rasa untuk memantapkan lagi, engkau sholat istikharah lagi. Minta pilihan sama Allah SWT. Dan yang jelas engkau harus bersabar. Ketika menjadi istri kedua, akan ada omongan-omongan yang gak nyaman buat dia. Sekarang tuh, kalau jadi istri kedua, ada yang mengatakan enak jadi istri kedua. Enak gak enak di zaman sekarang. Betapa sering istri kedua itu dikatakan pelakor ya. Dicaci maki, dihina, apa gak ada lagi orang laki lain kok sama laki ana, ini itu. Dia harus bersabar. Selama yang dia jalanin adalah perbuatan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, maka engkau banyak-banyak minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Berkaitan dengan perbedaan umur, nggak masalah sebenarnya. Sebagaimana tadi kita sampaikan, Umar bin Khattab itu nikah sama siapa jemaah? Umar bin Khattab itu nikah sama anaknya Ali bin Abi Thalib. Dengan anaknya Fatimah. Bukan sama Fatimahnya. Sama Fatimahnya Abu Bakar ditolak sama Nabi SAW. Nikah sama anaknya Fatimah, Umar bin Khattab. Jadi perbedaan umur itu nggak ada masalah asalkan dia itu orang yang paham agama, yang berakhlak mulia. Umur yang sepadan, mungkin ini 25-20 tahun, kalau nggak ngerti agama ya sama aja dia akan menzalimin istrinya, walaupun seumuran sama dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir. Barakallahu fiik. Baik Ustadz, mungkin untuk penutup saya persilakan satu akhwat untuk bertanya langsung. Mohon satu pertanyaan dan sesuai tema Ukti. Saya persilakan Ukti Dewi. Silakan untuk unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua Ustadz. Yang pertama itu, jadi saya kan wanita bekerja ya Ustadz ya, di luar rumah saya. Nah, bekerja kan saya berpenampilan rapi pastinya. Nah, tapi dan setelah di rumah saya juga tidak mau di luar rapi, di rumah begitu apa adanya gitu ya. Saya tetap berpenampilan rapi di depan suami. Mohon maaf, Afwan, ya berdandan seksi gitu ya Ustadz ya. Itu bagaimana kalau ketika anak saya nanti udah balik itu harus bagaimana ya Ustadz? Apa saya dengan penampilan saya seperti di rumah atau harus ada yang dirubah? Nah, yang kedua mengenai KB Ustadz. Jadi sekarang saya punya 2 anak. Nah, ini KB saya kan yang 5 tahun, sebentar lagi sekolah lagi sudah berakhir. Kami mau KB, jadi anak saya sekarang kan ada 2. Nah, saya sekarang KB yang 5 tahun, tinggal 1 tahun lagi untuk pelepasan KB tersebut. Kami berdiskusi ya, apakah mau maksudnya nambah keturunan lagi atau cukup 2 saja ya, kita besarkan, kita didik dengan sebaik-baiknya untuk urusan dunia akhirat, atau kita nambah lagi. Nah, saya sekarang lagi bingung Ustadz, mohon pencerahannya Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaah. Jadi perempuan ini punya 2 pakaian sebenarnya. Yang pertama pakaian di luar rumah, di mana dia harus menutup auratnya. Dia tidak boleh menampakkan kecuali wajah dan telapak tangannya ya. Adapun ketika di dalam rumah, maka dia silahkan berpakaian yang maksimal untuk menyenangkan hati suaminya. Yang jadi pertanyaan ketika anak sudah mulai balik, maka orang tua harus berhati-hati. Pakaiannya harus disesuaikan. Jangan sampai akhirnya membuat anak-anak itu tidak menghargai ibunya. Membuat anak-anak itu akhirnya dia bisa
memiliki sesuatu yang tidak baik terhadap ibunya. Kenapa? Di dalam agama kita, anak-anak itu harus izin. Anak-anak yang sudah mulai baligh ya, mulai sudah ngerti tentang aurat wanita, itu harus izin masuk ke kamar bapak ibunya. Di waktu pagi, di waktu siang, habis isya. Karena pada waktu itu kadang-kala penampilan ibunya ya dalam hal yang tidak boleh dilihat oleh anak. Maka ketika anak-anak sudah mulai beranjak faham dengan aurat wanita, mungkin ketika umur dia 7 tahun, 8 tahun ya sudah mulai faham, maka orang tua hendaklah memakai pakaian yang sopan. Kalaupun dia harus berpakaian yang tadi dikatakan seksi umpamanya di depan suaminya, nunggu anak-anaknya tidur, baru dia boleh berpakaian yang seperti itu. Adapun pertanyaan kedua, tadi kita bahas tentang sabda Nabi SAW tentang wanita-wanita penghuni surga. Siapa mereka? Mereka adalah yang pengasih, yang subur, yang banyak anaknya. Dan dia suka kembali kepada suaminya. Maka Anda rasa kalau bicara 2 anak cukup, nggak cukup. Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنِّي مُكَاثِرْ بِكُمُ الْأُمَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya umat. Kenapa engkau nggak berhenti cari dunia, cari duit? Kalau bicara udah cukup, anaknya kan urusan dunia juga, aset dunia, juga cari harta aset dunia. Kenapa kau tidak mencukupkan diri? Orang terus ingin bertambah lagi bertambah, tapi urusan anak mencukupkan diri. Anak ini adalah aset buat kita. Ketika kita punya anak kita punya anak lagi, akan terus bersambung kebaikan kita. Dan Nabi berbangga-bangga dengan banyaknya umatnya. Maka membatasi kelahiran tanpa sebab yang syar'i terlarang sebenarnya. Tapi kalau ada alasannya yang syar'i silahkan. Ini kan alasannya kalau bicara ekonomi nggak syar'i alasannya. Tapi kalau asalnya tadi nggak ada alasan kita didik, engkau tambah lagi anak. Ada orang punya anak 7 semuanya hafal Quran Karim. Ada orang punya anak 12 semuanya. Ada ustadz anaknya 11 semuanya benar anaknya. Dan ada orang punya anak 1 narkoba. Jadi masalahnya kita tuh tidak akan dapat mendidik anak-anak kita dengan benar kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat anak, silahkan perbanyak anak, tambah anak lagi. Sampai kapan? Sampai batasan memang kau nggak bisa punya anak atau berbahaya engkau punya anak. Dan bicara anak, rizkinya sudah ditetapkan, masa depannya sudah ditetapkan, tapi laksanakan tugasmu sebagai seorang ibu untuk ya mendidik dan mengajari anak kita. Berdoa selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla buat anak-anak kita, seperti tadi yang kita baca di surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami dari anak keturunan kami, dari pasangan kami, penyejuk pandangan, dan jadikan kami adalah pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair.